Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis Salma Fadila akan mempresentasikan materi terkait Free Trade Area. Jadi apa itu Free Trade Area? Sekilas tentang perdagangan bebas. Dalam Free Trade Area ini membuka adanya globalisasi yang telah menghapus banyak batas antar negara sehingga melahirkan konsep perdagangan bebas. Nah, kondisi ini mendorong persaingan yang semakin ketat antar negara. Jika tidak diantisipasi, daya saing nasional dapat menurun dan berdampak pada perekonomian. Untuk itu, hambatan perdagangan seperti regulasi yang berlebihan dan pengenaan tarif perlu diminimalkan. Pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadi salah satu langkah untuk memperlancar arus perdagangan. Nah, ini apa sih Free Trade Area itu? Jadi Free Trade Area itu terbentuk dari sekelompok negara yang menandatangani perjanjian perdagangan bebas yang disebut juga Free Trade Agreement untuk mengimpor dan mengekspor barang satu sama lain tanpa pajak dan hambatan. Ada 3 hal utama dalam perjanjian perdagangan bebas. Yang pertama, adanya perdagangan barang. Perdagangan barang ini bertujuan untuk menghapuskan tarif dan menangani hambatan non-tarif. Yang kedua, ada perdagangan jasa. Dengan adanya perdagangan jasa ini, diharapkan untuk menjaga akses pasar dan memastikan kondisi yang kondusif bagi penyedia produk jasa untuk berkembang. Yang ketiga, ada investasi. Adanya investasi ini dalam perjanjian perdagangan bebas untuk melindungi dan mendorong investasi di Indonesia. Nah, apa itu Free Trade Area sendiri? Free Trade Area itu merupakan kawasan perdagangan bebas antar negara bilateral maupun multilateral, baik untuk melarang ataupun membatasi bea masuk hanya bagi para anggotanya. Dalam Free Trade Area ini adalah kawasan perdagangan bebas yang cenderung mendorong lebih banyak perdagangan dan pembagian kerja internasional. Ada beberapa tujuan adanya Free Trade Area. Yang pertama, untuk menyederhanakan prosedur ekspor impor melalui kebijakan kepabeanan yang efisien. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi logistik dan arus distribusi barang. Yang ketiga, ada menarik foreign direct investment atau FDI atau disebut juga investasi asing langsung dengan memberikan insentif fiskal. Yang keempat, ada menciptakan lapangan kerja dan memacu pertumbuhan sektor industri. Lalu yang kelima, ada mendorong transfer teknologi dan kapabilitas industri domestik. Lalu ada ciri-ciri perdagangan bebas. Yang pertama, adanya kepemilikan dan pengaturan sumber daya yang bebas. Yang kedua, adanya pembagian kelas pekerja dan pemilik modal. Yang ketiga, ada persaingan ketat antar perusahaan untuk mencapai keuntungan maksimal. Yang keempat, ada campur tangan pemerintah yang dibatasi atau bahkan tidak ada campur tangan pemerintah. Yang terakhir, adanya kebebasan produsen dalam menentukan harga dan target pasar mereka. Itulah ciri-ciri dari perdagangan bebas. Selanjutnya, ada dalam perdagangan bebas itu ada Rules of Origin atau ROO. Nah, Rules of Origin ini dikenal juga sebagai ketentuan asal barang, yaitu ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan perjanjian internasional yang ditetapkan oleh suatu negara untuk menentukan negara asal barang.
Rules of origin ini ada 2 jenis. Yang pertama, ketentuan asal barang preferensi. Ini dimaksud bahwa ketentuan atau peraturan untuk menentukan keasalan barang dalam rangka pengenaan tarif preferensi atau bea masuk. Contohnya adalah seperti FTA atau PTA atau EPA. Lalu yang kedua ada ketentuan asal barang non preferensi. Jadi untuk menentukan keasalan barang bukan dengan pengenaan tarif, namun untuk anti dumping dan countervailing duties. Nah, itu ada 2 jenis rules of origin dalam free trade agreement khususnya. Selanjutnya, nah di dalam rules of origin dalam free trade agreement itu ada 3 kriteria utama. Yang pertama ada kriteria asal barang, yang kedua ada kriteria pengiriman, yang ketiga ada ketentuan prosedural. Nah, ini ada beberapa contoh bentuk dari free trade area yang terbentuk dari perjanjian kawasan perdagangan bebas. Ada AFTA, CAFTA, NAFTA, dan MEA, terakhir APEC. Itulah contoh-contoh free trade area. Lalu di dalam FTA ini ada peran Indonesia nih. Peran Indonesia dalam FTA itu sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerjasama antar beberapa negara, khususnya AFTA, ASEAN Free Trade Area. Ini adalah perjanjian negara ASEAN. Nah, peran Indonesia ini ada 4. Yang pertama yaitu pembebasan tarif bea masuk. Dengan berperan dalam pembebasan tarif bea masuk ini akan menciptakan lingkungan perdagangan bebas dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di wilayah ASEAN khususnya. Yang kedua ada kontribusi terhadap common effect preferential tarif. Dengan adanya kontribusi ini diupayakan dapat menciptakan kerangka kerja yang merangsang perdagangan antar anggota ASEAN. Lalu yang ketiga ada pengurangan hambatan kuantitatif dan non-tarif. Melalui AFTA ini, Indonesia itu berkomitmen untuk mengurangi hambatan-hambatan kuantitatif dan non-tarif dalam perdagangan. Selanjutnya ada fasilitas pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan begitu, peran Indonesia dalam AFTA tidak hanya berfokus pada aspek perdagangan, tetapi juga melibatkan upaya fasilitas pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tingkat regional. Nah, dalam free trade area ini, dalam perdagangan bebas itu memiliki keuntungan. Yang pertama, menambah devisa negara tentunya. Yang kedua ada memperluas tenaga kerja. Yang ketiga ada dapat memperbanyak jenis produk. Yang keempat ada meningkatkan kegiatan ekspor. Yang kelima ada menambah jumlah investor. Itulah keuntungan FTA. Nah, selain itu FTA ini juga memunculkan dampak negatif. Yang pertama, meminimalkan perlindungan lingkungan. Dengan perdagangan kawasan bebas itu dapat berdampak pada minimnya perlindungan lingkungan karena jalur perdagangan bebas itu kan sangat terbuka ya, jadi bisa berdampak pada kondisi lingkungan. Yang kedua ada mendorong urbanisasi besar-besaran. Lalu yang ketiga ada meningkatkan sensitivitas dan instabilitas ekonomi. Dalam FTA itu terbentuknya pertama itu adanya perjanjian perdagangan bebas. Karena adanya kawasan perdagangan bebas itu pasti terbentuk dalam perjanjian yang sudah dilakukan oleh para pihak antar negara yang bersepakat. Nah, ini dalam
perjanjian perdagangan bebas itu Indonesia telah mengimplementasikan 18 Free Trade Agreement baik dalam skema regional, bilateral maupun multilateral. Di sini tentunya ada khusus di area ASEAN, negara-negara ASEAN. Lalu ada perjanjian dengan Jepang, Pakistan, lalu ada Palestina juga. Ada banyak di sini, ada 18 perjanjian perdagangan bebas yang diimplementasikan oleh Indonesia. Nah, dalam mengimplementasikan perjanjian perdagangan bebas di wilayah Asia, pasti adanya tantangan yang dihadapi di Indonesia. Yang pertama ada di pendekatan lintas sektoral. Indonesia itu tentunya pemerintah harus memprioritaskan pengembangan industri yang berbasis pada bahan baku lokal. Yang kedua ada fasilitas perdagangan, itu harus difokuskan oleh pemerintah dalam memperlancar arus perdagangan. Lalu ada yang terakhir, antisipasi persiapan dan fleksibilitas sektor sensitif atau menguasai hajat hidup orang banyak. Dan dari ketiga tantangan tersebut, Indonesia diharapkan untuk meningkatkan fasilitas untuk menunjang perdagangan di kawasan bebas. Nah, ini kesimpulan dari presentasi saya. Yang pertama yaitu bahwa Free Trade Area merupakan bentuk kerjasama antar negara untuk mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan regulasi. Adanya FTA ini untuk mendorong perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi, namun juga menimbulkan tantangan bagi daya saing nasional. Lalu adanya Rules of Origin ini berperan penting dalam memastikan keadilan dan kejelasan asal barang dalam perdagangan bebas. Lalu Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai perjanjian FTA, khususnya itu AFTA ya, ASEAN Free Trade Area. Nah, untuk Indonesia ini diperlukan strategi yang tepat agar manfaat FTA dapat dimaksimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Sekian dari presentasi saya, dari materi-materi yang saya dapatkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.